kecil bernyanyi, berlari untuk dapati segenggam mimpi. Mereka yang berpakaian rapi, yang mengandalkan profesi, mereka yang selalu berdasi, ternyata yang membodohi. Saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Assalamualaikum teman-teman, di sini saya Arisan Fitang Tiara Dewi dari PSIK 5B akan melakukan Q&A tentang fikih anti korupsi. Dan di sebelah saya ada Dian Okta Jayanti dari PSIK 5B akan melakukan Q&A dengan saya sendiri. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan membuat video Q&A. Di sini saya dan Mbak Dian Okta Jayanti akan melakukan Q&A yaitu tentang fikih anti korupsi untuk memenuhi tugas iptek kesehatan. Langsung saja ya Mbak ya. Iya. Pertanyaan yang pertama ya Mbak ya. Mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu tentang, kalau boleh tahu, apa itu korupsi itu? Oh ya, korupsi itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh calon kepala desa misalnya, yaitu dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar masyarakat memilih calon tersebut, begitu Mbak. Saat pemilihan kepala desa gitu. Nah, mungkin secara umumnya bagaimana Mbak? Secara umumnya hal tersebut merupakan tindakan suap Mbak, dan hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Iya. Ada lagi Mbak? Nah, menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri telah menerbitkan buku yaitu berjudul Fikih Anti Korupsi Perspektif. Nah, fikih anti korupsi perspektif sendiri yaitu dari ulama Muhammadiyah. Buku tersebut menerapkan bahwa korupsi sendiri secara umumnya dalam pandangan Islam merupakan dampak tidak korupsi dan strategi pemberantasan korupsi sendiri. Nah, nama lain dari suap korupsi sendiri itu dari bahasa Arab itu adalah riswah ya Mbak ya. Nah, kata riswah sendiri berasal dari kata rasya atau lasyu yang memiliki beberapa makna yang saling berdekatan sebagaimana dikomplikasi dalam Kamus Lisan Al-Arab. Begitu Mbak. Oh iya, sudah Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Ada. Untuk pertanyaan yang kedua, langsung saja ya Mbak ya. Saya bacakan. Lalu bagaimana tentang bentuk-bentuk korupsi itu sendiri Mbak? Untuk bentuk-bentuk korupsi sendiri itu ada 3 ya Mbak ya. Ada korupsi ekstorsif dan manipulatif dan juga nepolistik. Korupsi sewenang-wenang. Sudah dijelaskan ada 3 ya Mbak ya. Iya. Lalu untuk korupsi eksekutif itu sendiri bagaimana Mbak? Untuk korupsi ekstorsif ini yaitu dengan melakukan penyabokan atau penyuapan Mbak. Iya. Kalau untuk yang manipulatif Mbak? Untuk manipulatif ini yaitu berkaitan dengan kebijakan, seperti kayak melakukan pemilu gitu ya Mbak ya. Lalu untuk yang neopostistik itu gimana Mbak? Itu di dalam keluarga dan perkantoran gitu Mbak. Jadi kayak agama Islam gitu. Nah, nanti ada yang nggak terima kayak syariatnya atau gimana gitu Mbak. Oh iya baik. Mungkin sudah, lanjut saja yang pertanyaan yang ketiga ya Mbak ya. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga sendiri yaitu, menurut Mbak nih, apa korupsi dalam perspektif Islam? Nah, untuk korupsi dalam perspektif Islam ini ada beberapa karakteristik Islam yang berkaitan dengan kekuasaan Mbak. Yang pertama ada amanah. Amanah sendiri yaitu sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya.
Dan untuk yang kedua yaitu keadilan. Keadilan tersebut yaitu tidak berat sebelah atau tidak berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Dan yang ketiga yaitu ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu sebuah frasa atau bahasa Arab yang bermaksud sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Frasa ini dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib, Mbak. Begitu. Nah, yang semakna dengan korupsi sendiri itu yaitu gulul dan riswah. Gulul sendiri yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam harta miliknya. Dan riswah sendiri yaitu tindakan memberikan hartanya untuk mendapatkan harta milik orang lain, secara umum disebut dengan suap. Begitu, Mbak. Iya. Sudah? Atau masih ada lagi, Mbak, penjelasannya? Ada satu lagi, Mbak. Gasab, yaitu mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan cara kekerasan. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, Mbak ya, pertanyaan yang keempat, menurut Mbak nih, penyebab korupsi di Indonesia itu bagaimana atau seperti apa? Untuk penyebab korupsi di Indonesia ini kan ada banyak ya, Mbak ya. Terutama yaitu kelemahan peraturannya, kan banyak yang nggak mengikuti aturan, serta kelemahan manajemen sumber daya manusianya seperti rekrutmen, mutasi, promosi, dan evaluasi kinerja dan sebagainya. Dan untuk kelemahan kepemimpinan sendiri yaitu kurang integritas, ketegasannya masih kurang, dan kemampuan untuk mendorong merubah perilakunya juga susah di Indonesia. Dan gaji atau tunjangannya itu anggarannya kurang memadai, nggak sesuai gitu, Mbak. Kelemahan pengawas internalnya dan eksternalnya serta sanksinya itu masih kurang, Mbak. Dan juga kelemahan sistem penanganan perkaranya, kayak di KPK gitu kan nggak langsung diselesaikan kasusnya, yang banyak yang korupsi gitu. Perkaranya tuh biasanya tuh nggak dicek balance-nya, keseimbangannya perkaranya sama batas waktu. Harusnya kita udah tahu, oh kasusnya begini begitu. Dan akses informasi mengenai korupsi itu masih kurang jelas begitu loh, Mbak. Mungkin baik, Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Mungkin sudah cukup, Mbak, sudah selesai semua pertanyaan dari saya. Baik, Mbak, kita cukupkan Q&A dari saya dan Mbak ya, Mbak ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Nah, Padarisme sendiri memiliki dampak negatif, yaitu bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah dapat menciptakan moral masyarakat yang tidak baik, seperti memiliki sifat munafik dan menyuburkan budaya menjilat, serta mendidik masyarakat menjadi penipu, pembohong. Adapun sikap yang harus dilakukan adalah kita harus menolak uang tersebut dengan tidak menghiraukan ejekan atau perkataan dari orang lain yang menganggap bahwa sebagian orang sok suci tersebut. Biasanya kan kita diejek sok suci atau bagaimana. Nah, jika setiap masyarakat sadar hal tersebut, harus dilakukan penolakan, karena uang tersebut merupakan uang haram, uang suap, maka kebenaran di antara manusia pun dapat ditegakkan. Nah, untuk korupsi sendiri ada penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi, seperti korupsi yang terjadi di Indonesia. Kan ada yang mengalami kerugian keuangan negara, terus suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan serta pemerasan dan perbuatan curang lainnya, dan juga benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi dalam perspektif agama. Begitu saja yang saya sampaikan. Nah, dari perbuatan
penerima riswah tersebut hukumnya haram berdasarkan dari dalil berikut ini. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Dari surat Al-Maidah ayat 5 halaman 42. Nah, kalimatnya itu akalunalis putih secara umum sering diterjemahkan dengan memakan harta yang haram. Namun konteksnya adalah memakan harta dari perbuatan riswah tersebut. Nah, penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis dari riwayat Ibnu Jarir sebagai berikut artinya. Diriwayatkan dari Umar dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, nerakalah yang paling layak untuknya. Mereka bertanya, "Hai Rasulullah, apa barang haram yang dimaksud?" Beliau menjawab, "Suap dalam hukum." Dijelaskan pula dalam hadis lain dari riwayat Ahmad sebagai berikut, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat penyuap dan yang disuap." Selain dari dalil nas tersebut, dari dalil nas syar'i telah mengharamkan Indonesia sebagai negara hukum juga menetapkan undang-undang terkait larangan suap. Nah, selain dalil-dalil nas syar'i telah mengharamkan Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan undang-undang terkait larangan suap, baik bagi penyuap dan penerima suap. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sendiri pasal 2 menyatakan bahwa barang siapa memberi atau menjanjikan kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya, yaitu 5 tahun, dan denda sebanyak-banyaknya, yaitu 15 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 ayat 3 ini menyatakan bahwa barang siapa menerima sesuatu atau janji sedangkan mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu tersebut dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu yang tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima uang suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya, yaitu 15 juta rupiah. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 sudah dijelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sendiri. Nah, pada pasal 3 sudah dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kewajiban, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena pada jabatan dan kedudukannya saat ini, sehingga dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dan juga banyak yang merugikan rakyatnya sendiri. Berikut penjelasan terkait korupsi dari fikih anti korupsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.